Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Yudi dari Denmark Channel Lift dan Eskalator Expert. Apa kabarnya? Buat teman-teman yang sudah melihat konten video saya sebelumnya, tentu memperhatikan bahwa lift yang saya liput rata-rata menggunakan tipe lift tanpa ruangan mesin, atau yang biasa kita sebut mesin roomless lift. Di konten video kali ini, saya akan membahas dan juga menjelaskan mengenai MRL lift ini, lift tanpa ruangan mesin. Sebelum kita menjelaskan mesin roomless lift ini, mari kita jelaskan terlebih dahulu prinsip umum dari lift tersebut, sehingga nanti kita bisa mengetahui perbedaannya. Basically, lift menggunakan metode seperti katrol. Teman-teman semoga masih ingat pelajaran waktu di sekolah dulu mengenai katrol ya, di mana ada sangkar lift, ada katrolnya, dalam hal ini adalah mesin liftnya, dan ada beban pengimbangnya yang biasa kita sebut counterweight. Bergerak naik turun, digerakkan oleh mesin yang ada di atasnya. Mari kita dengarkan penjelasannya. Modern elevators are complex machines often controlled by computers, but all elevators have the basic parts shown in the diagram. The car is wound up and down by an electric motor. A counterweight at the other end of the steel cable balances the weight of the car. A safety rope connected to the car operates a governor. Should the car fall, the governor throws a switch which causes the car to grip the guide rails and stop. Berdasarkan penjelasan tadi, ini adalah ilustrasi lift konvensional yang menggunakan ruang mesin, di mana mesin dan komponen-komponen lain pendukungnya seperti kontrol panel lift, ARD, UPS, dan electrical equipment lainnya diletakkan di dalam ruang mesin yang berada tepat di atas shaft atau lubang lift. Sedangkan untuk mesin roomless, ruangan mesin yang ada di atas ini dihilangkan. Kemudian semua komponen yang ada di ruang mesin tadi ditaruh di mana? Mesin, inverter, speed governor, dan lain-lain diletakkan di bagian overhead atau ruangan paling atas dari shaft lift. Sedangkan lift control panel diletakkan di lantai paling atas di sebelah pintu lift. Mari kita flashback membahas sejarah mesin roomless lift ini. Kone adalah merek lift yang pertama mengenalkan mesin roomless lift ini di Amerika di akhir tahun 1990-an. Nama produknya adalah Kone Monospace dengan teknologi permanen magnet gearless mesin yang diberi nama EcoDisc. Dan sekitar 3 tahun setelahnya, di awal tahun 2000-an, merek lift yang lain juga mulai mengembangkan dan memasarkan mesin roomless lift ini. Seperti Schindler dengan Elegant MRL, kemudian Otis dengan Gen 2-nya, dan selanjutnya diikuti merek-merek lainnya seperti Mitsubishi, Thyssen, Sigma, dan Hyundai. Sekarang, hampir semua merek lift sudah mempunyai produk mesin roomless lift ini. Teman-teman, kenapa harus ada inovasi mesin roomless lift ini? Dari sisi konstruksi, yang pertama dengan mesin roomless kita bisa menghemat kos untuk membangun ruang mesin, karena memang tidak diperlukan ruang mesin. Dan dari studi yang pernah dilakukan, untuk membangun ruang mesin ini diperlukan biaya lebih dari 100 juta. Yang kedua, untuk mesin room diperlukan pembuatan balok di 3 sisi, satu sisi untuk menopang guide rail di kanan dan kiri, dan satu sisi di belakang untuk menopang rel dari counterweight-nya. Sedangkan untuk mesin roomless lift hanya memerlukan pembuatan balok di 2 sisi kanan dan kiri saja, sebab counterweight ada di sisi samping. Dari sisi arsitektural, bangunan yang menggunakan lift dengan mesin room, maka pasti akan terlihat ruangan mesin yang menonjol sendirian di atas atau rooftop dari gedung tersebut. Sedangkan jika menggunakan mesin roomless, maka rooftop akan terlihat rata dan bersih. Dan bagi arsitek akan dengan leluasa mendesain rooftop ini untuk dijadikan fasilitas yang lain, seperti taman ataupun kolam renang. Dari segi biaya maintenance untuk masa yang akan datang,
maka mesin roomless tidak memerlukan biaya perawatan untuk ruangan mesin seperti pembayaran listrik untuk AC, lampu, dan lain-lain. Kemudian tidak ada biaya untuk pembersihan seperti cleaning service dan lain-lain. Dan juga tidak diperlukan biaya untuk pengecatan ulang ruangan mesin roof ini. Akan tetapi teman-teman, keberadaan MRL ini masih juga menjadi pertentangan di kalangan pelaku industri konstruksi, seperti konsultan, kontraktor, maupun owner sendiri. Apa saja argumen yang sering diutarakan? Yang pertama, banyak yang masih bilang bahwa harga mesin roomless lift masih lebih mahal daripada harga lift dengan ruangan mesin. Memang di awal tahun 2000 sampai dengan 2010, di pasaran harga mesin roomless cenderung lebih mahal daripada lift dengan mesin room. Hal ini dimungkinkan karena mesin roomless adalah teknologi yang terbaru pada saat itu, sehingga cost dari R&D dan juga cost untuk marketing masih dibebankan kepada harga lift mesin roomless tersebut. Akan tetapi saat ini biaya tersebut mungkin sudah dapat ditekan sehingga harga lift mesin roomless di pasaran sudah hampir sama dengan harga lift dengan ruangan mesin. Kondisi harga tersebut saat ini berlaku untuk lift dengan kapasitas di bawah 1000 kg. Dan memang untuk lift dengan kapasitas besar di atas 1000 kg seperti 1350 kg, 1600 kg ke atas, harga lift mesin roomless cenderung masih lebih mahal. Argumentasi berikutnya adalah mengenai maintenance dan cara evakuasi. Sebenarnya pada saat servis, teknisi akan menuju ke tempat mesin lift dan kontrol panel lift. Untuk lift dengan ruangan mesin, maka teknisi harus naik lift ke lantai paling atas, kemudian keluar dan naik tangga lagi di gedung tersebut untuk menuju ke ruangan mesin. Sedangkan di mesin roomless, teknisi cukup naik lift ke lantai paling atas, keluar dari kereta lift, dan langsung bertemu dengan kontrol panel untuk langsung bekerja melakukan service maintenance lift tersebut. Begitu juga untuk evakuasi, prosesnya hampir sama. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa mesin roomless tidaklah terlalu menyulitkan dalam melakukan service maintenance dan evakuasi. Teman-teman, presentasi penjelasan mengenai mesin roomless lift ini saya buat untuk memberi gambaran tren dan benefit mengenai mesin roomless lift. Jadi bukan berarti mesin roomless lift lebih baik daripada lift yang menggunakan ruang mesin di atasnya. Karena tergantung daripada aplikasi dan segmentasi lift yang akan kita gunakan. Sebagai contoh, lift dengan kapasitas yang besar tentunya tidak akan efektif dan efisien jika kita menggunakan mesin roomless lift, karena tentunya pasti lebih mahal dan juga space yang kita butuhkan pasti lebih lebar. Tapi untuk lift dengan kapasitas yang lebih rendah, seperti di bawah 1000 kg, mesin roomless lift memang mempunyai benefit yang lebih daripada lift dengan menggunakan ruangan mesin. Demikian video penjelasan mengenai mesin roomless lift atau MRL lift ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan jangan lupa tetap tonton dan like video-video saya selanjutnya. Terima kasih.